Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan judul Praktikum Hukum Kirchhoff dan Susunan Hambatan dengan saya Habis Safwan dengan NIM 250333016 dan rekan saya Akila Murdifa Salsabila dengan NIM 2503008 dan Julisa Elia Putri dengan NIM 250333021. baiklah, kami akan menjelaskan praktikum mengenai hukum Kirchhoff dan juga susunan hambatan. Terima kasih. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita harus tahu dulu apa itu tujuan percobaan ini. Pada praktikum ini, tujuan percobaannya itu ada 3. Yang pertama yaitu menentukan nilai hambatan pengganti untuk susunan seri dan hambatan pengganti untuk susunan paralel dalam rangkaian melodi percobaan. Yang kedua yaitu menguji kebenaran rumus hambatan pengganti untuk susunan seri dan hambatan pengganti untuk susunan paralel. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan prinsip hukum Ohm dan hukum Kirchhoff 1. Baiklah teman-teman, alat dan bahan yang akan kami gunakan diantaranya alat-alatnya adalah multimeter, kemudian ada basic meter, ada power supply, kemudian ada kabel penghubung, project board, dan bahan yang akan kami gunakan yaitu resistor 3 buah. Nah, untuk percobaan yang pertama kita akan melakukan praktikum susunan hambatan seri. Di sini kita membutuhkan namanya proyektor sebagai alasnya, lalu kita susun 3 resistor secara seri seperti ini. Nah, selanjutnya kita hubungkan kabel-kabel ini ke alat-alat ukur seperti basic meter yang digunakan untuk mengukur arus ke bagian resistor yang positif seperti ini. Lalu untuk kabel yang lainnya kita hubungkan ke bagian positif dari basic meter. Sebelum itu kita arahkan ke ampermeter. Nah, selanjutnya kita hubungkan kabel warna hitam ini ke bagian negatif dari resistor negatif dari rangkaian seri ini. Nah, selanjutnya kita hubungkan kabel warna merah ini ke bagian pro positif dari multimeter ini seperti ini. Nah, selanjutnya untuk kabel yang selanjutnya kita hubungkan ke bagian positif dari resistor hambatan seri tersebut. Lalu untuk prob negatif dari multimeternya ini kita hubungkan dengan kabel penghubung warna hitam seperti ini. Lalu kabel yang lainnya kita hubungkan juga ke bagian resistor negatif dari susunan hambatan seri ini. Nah, sebelum itu multimeternya itu kita arahkan ke bagian 10 volt karena kita menggunakan kapasitas sampai 9 volt. Nah, untuk selanjutnya kita arahkan power supply-nya itu ke bagian tegangan sumber 6 volt. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan ke stop kontak power supply-nya supaya bisa menghasilkan tegangan seperti ini. Nah, lalu kita hidupkan power supply-nya. Nah, nantinya dari masing-masing alat ukur dia akan menunjukkan batas ukur yang sudah dicapai dari resistor yang sudah kita rangkai. Nah, selanjutnya kita akan mengukur tegangan dari masing-masing resistor. Nah, di sini dibatasi dengan VAB, VBC dan juga VCD. Nah, pertama-tama kita akan mengukur VAB yaitu dari resistor 1. Nah, kita hubungkan saja ke resistor satunya, lalu kita arahkan ke tegangan 10 volt pada multimeter ini. Nah, di sini terlihat batas ukurnya itu berada pada angka sekian. Nah, selanjutnya kita akan mengukur resistor yang kedua. Begitupun untuk VBC dan juga VCD. Teman-teman bisa menghubungkan masing-masing prob dari multimeter itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran untuk susunan hambatan paralel. Di sini sudah tersusun resistornya, di mana resistor yang pertama yaitu 220 ohm dan 2 dan 3-nya itu adalah 100 ohm. Nah, pertama-tama kita akan hubungkan kabel warna merah ini ke bagian dari rangkaiannya nanti. Nah, di sini pertama-tama kita arahkan terlebih dahulu basic meternya ke bagian ampermeter. Nah,
Selanjutnya, untuk kabel warna merah ini, kita akan hubungkan ke bagian positif dari basic meter, seperti ini. Lalu untuk kabel yang setelahnya kita hubungkan ke bagian power supply yang positif. Nah, selanjutnya kita hubungkan kabel warna hitam ini ke bagian negatif dari basic meter. Lalu kita hubungkan ke bagian positif dari resistor pertama. Jika sudah seperti ini, kita hubungkan lagi kabel warna merah ke bagian negatif dari resistor yang terakhir, yaitu R3. Lalu kabel yang satunya kita hubungkan ke power supply yang bagian negatif. Nah, untuk bagian multimeternya, kita ambil kabel lagi. Kita ambil kabel warna merah yang seperti ini. Kita hubungkan ke probe positif dari multimeter ini. Lalu kabel yang satunya kita hubungkan ke bagian positif dari resistor pertama pada rangkaian paralel. Nah, selanjutnya untuk probe negatif kita hubungkan ke kabel hitam seperti ini supaya nantinya bisa dihubungkan. Lalu kita hubungkan seperti ini. Lalu untuk kabel yang selanjutnya kita arahkan ke resistor terakhir yang bagian negatifnya. Nah, kita masukkan basic meternya itu pada batas ukur 1 ampere seperti ini. Nah, sebelum itu kita arahkan power supply-nya, lalu kita hidupkan. Nah, di sini terlihat hasil pengukuran dari masing-masing alat. Nah, selanjutnya untuk mengukur I1, I2 dan juga I3. Nah, untuk mengukur I1 kita tinggal lepaskan kaki resistor yang pertama, lalu kita hubungkan ke basic meter seperti rangkaian pertama tadi. Nah, jika seperti ini, maka alat-alat ukurnya akan menghasilkan nilai seperti ini. Ini ketika sudah dihidupkan pada power supply-nya. Untuk I2, nah yang pertama tadi kita akan lepaskan resistor yang kedua ya. Nah, untuk I2 dan juga I3 prosedurnya sama seperti mencari I1 juga. Untuk langkah selanjutnya kita akan mencari I aksen dengan mengubah posisi dari ampere meter yang sebelumnya berada pada positif dari power supply ke negatif power supply. Jadi hasilnya akan menghasilkan skala ukur seperti ini. Begitupun seterusnya untuk VBC dan juga VCD. Yaitu adalah pengolahan data. Nah, di sini kami mendapatkan untuk V total itu 6 volt dan persen KSRV-nya itu adalah 0%. Nah, selanjutnya kami juga mencari RS hitungnya itu didapatkan 420 ohm dengan RS ukur 428,6 ohm. Ketika KSR-nya dicari, kami mendapatkan kesalahan sebesar 2,05%. Untuk I hitung adalah sebesar 0,0143 ampere dan dengan persen kesalahan I itu sebesar 2,1%. Nah, selanjutnya itu adalah pengolahan untuk susunan hambatan paralel, di mana itu kami mendapatkan RP hitung sebesar 40,74 ohm dengan RP ukur itu 42,9 ohm. Nah, ketika persentase kesalahan dicari itu didapatkan 5,3% kesalahan. Di sini V hitung sama dengan V sumber, di mana nilainya itu ada 6 volt dengan persentase kesalahan yang dicari itu sebesar 0%. Nah, I ukur itu didapatkan sebesar 0,15 ampere. Lalu untuk I hitungnya itu didapatkan sebesar 0,147 ampere. Nah, ketika persen kesalahan dicari itu didapatkan 4,8%. Bagian pengolahan data ini didapatkan tidak ada persentase kesalahan yang lebih dari 15%. Maka keadaan alat pada saat kami uji itu dapat dikatakan baik dan berjalan dengan sempurna. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Hambatan pengganti seri diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai hambatan secara langsung, sehingga RS-nya lebih besar dari hambatan masing-masing resistor. Sedangkan hambatan pengganti paralel dihitung dengan menjumlahkan kebalikan dari masing-masing resistor, lalu membalikkan hasilnya kembali, sehingga nilai RP lebih kecil dari hambatan terkecil dalam rangkaian. Yang kedua yaitu rumus hambatan pengganti seri dan paralel terbukti kebenarannya, di mana pada susunan seri arus sama di setiap titik dan pada susunan paralel tegangan sama di setiap cabang.
Yang ketiga yaitu hukum Ohm menyatakan bahwa arus berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Sedangkan pada hukum Kirchhoff, 1 menyatakan bahwa jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar pada titik percabangan. Ini membuktikan kedua prinsip ini berlaku dalam percobaan.